Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menerangkan tentang accounting for leases. Dengan anggota kelompok yaitu saya Nadia Putri Ramadhani dengan NPM Makir 253, kemudian ada Zuria Nirwana M dengan NPM Makir 261, kemudian ada Al-Fatih Ramadan RM dengan NPM 265, dan yang terakhir ada Rafa Pramudion dengan NPM Makir 279. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi penyewa atau lease accounting. Nah, sebelumnya standar akuntansi itu membagi sewa menjadi dua jenis, yaitu finance lease atau sewa pembiayaan dan operating lease atau sewa operasi. Nah, operating lease ini seringkali tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan atau neraca yang dikenal sebagai off balance sheet financing. Jadi ini tuh karena menyembunyikan kewajiban perusahaan. Nah, pada standar baru itu mengubah ini secara drastis, yaitu standar baru mengharuskan penyewa atau lease untuk mengakui aset dan liabilitas untuk hampir semua kontrak sewa. Nah, ini mengapa demikian? Karena pada dasar pemikiran IASB adalah bahwa aset perusahaan menyewa aset semisal pesawat, gedung, atau mesin itu mereka pada dasarnya memperoleh dua hal. Yang pertama itu aset. Jadi ini tuh mendapatkan hak untuk mengendalikan penggunaan aset tersebut selama jangka waktu tertentu. Dan hak ini itu merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai bagi perusahaan dan oleh karena itu harus dicatat sebagai aset. Nah, aset ini itu disebut dengan aset hak guna atau right of use asset. Dan hal selanjutnya itu yaitu liabilitas atau utang. Nah, ini memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan pembayaran sewa di masa depan. Itu adalah kewajiban utang yang harus dicatat. Nah, liabilitas ini disebut liabilitas sewa atau lease liability. Jadi, ini tuh tidak hanya mencatat beban sewa bulanan. Nah, sekarang itu harus mencatat hak penggunaan aset sebagai aset dan kewajiban pembayaran sebagai liabilitas di neraca sejak awal sewa. Nah, metode akuntansi final lease method ini digunakan untuk mencatat metode sewa pembiayaan atau finance lease method. Nah, setelah aset dan liabilitas diakui, perusahaan akan mencatat dua jenis beban selama masa sewa. Yang pertama itu beban bunga atas liabilitas sewa, ini menggunakan metode bunga efektif, dan yang kedua itu beban depresiasi atas aset hak guna. Dengan pengecualian penting itu aturan kapitalisasi ini tidak berlaku untuk dua jenis sewa atau penyewa boleh memilih untuk langsung membebankannya, yaitu sewa jangka panjang maksudnya sewa jangka pendek atau lease term 12 bulan atau kurang, dan selanjutnya itu sewa aset bernilai rendah dengan di bawah 5.000 US dollar. Selanjutnya itu pengukuran awal aset dan liabilitas. Nah, untuk menghitung nilai dolar awal untuk aset dan liabilitas itu diakui pada tanggal dimulainya sewa atau commencement date. Nah, yang pertama itu kita harus menghitung liabilitas sewa atau titik awalnya. Nah, pengukuran ini selalu dimulai dengan liabilitas. Jadi liabilitas sewa atau lease liability itu diukur sebesar nilai kini atau present value dari total pembayaran sewa atau lease payments yang akan dilakukan selama jangka waktu sewa. Jadi ini tuh kita tidak bisa hanya menjumlahkan semua pembayaran, semisal 1000 US dollar per bulan dikali 60 bulan yang menghasilkan 60.000 US dollar. Kita tuh harus menghitung nilai saat ini dari pembayaran di masa depan tersebut menggunakan tingkat diskonto. Yang ini akan dibahas selanjutnya, yaitu next selanjutnya. Dan langkah yang kedua itu kita menentukan nilai aset hak guna, yaitu aset hak guna atau right of use asset yang pada awalnya itu diukur menggunakan jumlah yang sama dengan liabilitas sewa yang baru. Dan contoh sederhananya itu kita menghitung present value dari seluruh pembayaran sewa di masa depan sebesar 95.890 euro. Nah, maka pada awal sewa, nah jurnalnya ini tuh aset hak guna pada debit sebesar 95.890 euro dan liabilitas sewa pada kredit itu sebesar 95.890 euro. Dengan catatan itu nilai aset hak guna ini akan disesuaikan dengan
item lain seperti pembayaran di muka, insentif yang diterima atau biaya langsung awal. Namun itu akan difokuskan pada penjelasan pada akhir-akhir ya. Jadi pada poin ini tuh kita fokus pada penetapan nilai awal liabilitas sebagai dasar pengukuran aset. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai komponen pengukuran. Jadi untuk menghitung nilai kini. Nah, untuk menghitung present value atau nilai kini liabilitas sewa itu kita memerlukan 3 komponen utama. Yang pertama itu jangka waktu sewa atau lease term. Ini merupakan periode sewa tetap yang tidak dapat dibatalkan. Jadi jangka waktu ini tuh harus mencakup periode perpanjangan jika ada opsi perpanjangan, yaitu bargain renewal option, yang kemungkinan besar atau secara wajar itu akan diambil oleh penyewa. Dan yang kedua itu pembayaran sewa atau lease payments. Jadi ini pembayaran tetap, pembayaran variabel. Yang pertama itu ada pembayaran tetap, yang kedua itu pembayaran variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga. Nah, ini tuh dicatat pada level indeks atau suku bunga pada saat awal penyewaan atau awal sewa. Nah, yaitu ada jumlah yang diperkirakan akan dibayar atas jaminan nilai residual atau guaranteed residual value atau GRV. Yang ini itu terjadi jika jumlah jaminannya lebih besar dari nilai residu yang diharapkan. Selanjutnya itu ada harga eksekusi opsi beli murah atau bargain purchase option. Ini tuh jika penyewa kemungkinan besar akan mengambilnya. Selanjutnya ada tingkat diskonto atau discount rate. Ini tuh adalah tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung present value. Selanjutnya itu ada penyewa harus menggunakan tingkat bunga implicit leisure atau implicit interest rate jika tingkat itu diketahui. Nah, jika tidak diketahui, penyewa itu menggunakan tingkat bunga pinjaman incremental atau incremental borrowing rate. Jadi mereka sendiri itu harus menghitung suku bunga yang harus mereka bayar untuk meminjam uang guna membeli aset serupa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang subsequent lease accounting atau accounting lease setelah pengakuan awal. Nah, selama masa sewa, penyewa seperti Art Friends itu menggunakan metode bunga efektif untuk membagi pembayaran sewa menjadi bunga dan pokok liabilitas. Nah, aset hak guna disusutkan seperti aset tetap biasa memakai metode garis lurus. Itu jika kepemilikan aset berpindah ke penyewa di akhir sewa, itu akan disusutkan berdasarkan umur ekonomis aset. Sedangkan jika tidak berpindah, itu akan disusutkan berdasarkan masa sewa saja. Kemudian gabungan antara bunga dan depresiasi membuat beban total lebih besar di awal tahun dan lebih rendah di akhir masa sewa. Kemudian di sini ada data perjanjian sewa. Masa sewa sebesar 5 tahun, pembayaran sewa tetap tahunan 20.711,11 dibayar di awal setiap tahun. Nilai wajar alat saat awal sewa sebesar 100.000, umur ekonomis 5 tahun, nilai residu dijamin 5.000, tidak ada opsi pembelian atau perpanjangan sewa, suku bunga implisit 4% per tahun, tingkat peminjaman incremental 5% per tahun, tapi karena tingkat 4% diketahui dari pihak lessor, maka digunakan tingkat bunga 4%. Kemudian terdapat perhitungan nilai kini pembayaran sewa, yaitu adalah Ivanhoe menghitung kewajiban sewa dan aset hak guna sebesar nilai kini dari seluruh pembayaran sewa menggunakan rumus nilai kini anuitas seperti yang tertera pada gambar pertama ini. Kemudian jadinya nilai yang dikapitalisasi atau dibulatkan menjadi 95.890 adalah right of use asset dan lease liability. Nah, jadi jurnalnya itu pada 1 Januari 2022 itu dengan akun right of use asset pada lease liability sebesar 95.890,35. Selanjutnya itu perlu dicatat bahwa Ivanhoe mencatat kewajiban pada jumlah bersih sebesar 95.890,35 daripada jumlah kotor sebesar 103
103.555,55 yang berasal dari 20.711,11 dikali 5. Ivanhoe kemudian mencatat pembayaran sewa pertama sebagai list liability pada cash sebesar 20.711,11. Selanjutnya terdapat kasus Ivanhoe Mines menandatangani perjanjian sewa pada 1 Januari 2022 dengan kewajiban membayar sewa tahunan sebesar 20.711,11 selama 5 tahun, tingkat bunga efektif yang digunakan 4%, nilai kini dari total pembayaran sewa atau present value itu sebesar 95.890,35 dan total pembayaran sewa 103.555,55 yang berasal dari 20.711,11 dikali 5. Jurnal awalnya, karena pembayaran pertama dilakukan di awal masa sewa, maka jurnal ini ditulis pada 1 Januari 2022, yaitu list liability pada cash sebesar 20.711,11. Nah, ini tuh untuk mencatat pembayaran pertama sewa yang mengurangi kewajiban sewa atau lease liability. Kemudian di sini terdapat tabel amortisasi sewa, lease amortization schedule dengan penjelasan kolom A, annual lease payment, jumlah sewa yang dibayar tiap tahun sebesar 20.711,11. B. Interest 4% on liability, bunga dihitung dari saldo kewajiban tahun sebelumnya, kecuali tahun pertama karena dibayar di awal dan belum ada bunga. Kemudian C, ada reduction of lease liability, bagian dari pembayaran yang mengurangi pokok kewajiban. Jadi pembayaran dikurangi bunga. Kemudian yang D, lease liability, sisa kewajiban setelah dikurangi pembayaran pokok. Kemudian Ivanhoe mencatat beban bunga tahun pertama sebesar 3.007,17. Itu yang berasal dari 4% dikali 75.179,24 dengan jurnal pada Desember 31, 2022, interest expense pada lease liability sebesar 3.007,17, yang artinya pada akhir tahun 2022 bunga dari sisa kewajiban sewa dicatat sebagai beban bunga dan menambah saldo kewajiban sewa. Kemudian terdapat penyusutan aset hak guna atau right of use asset, itu diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun sesuai dengan masa sewa. Kemudian nilai aset awalnya itu kan 95.890,35. Maka penyusutan per tahunnya itu dibagi dengan 5 sehingga ketemulah 19.178,7 dengan jurnal depreciation expense pada right of use asset sebesar 19.178,7. Nah, pada gambar pertama ini adalah penyajian di laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Nah, per 31 Desember 2022, posisi Ivanhoe ditampilkan sebagai berikut. Aset tidak lancar, right of use asset sebesar 95.890,35 nilai awal dikurangi 19.178,07 atau penyusutan tahun pertama sehingga ketemulah 76.712,28, dan kewajiban lancar lease liability sebesar 3.007,17 ditambah 17.703,94 sama dengan 20.711,11, dan kewajiban jangka panjang yaitu sisa kewajiban sewa setelah tahun 2023 sebesar 57.475,30. Kemudian di gambar yang kedua ini ada penyajian pada laporan laba rugi atau income statement. Jadi Ivanhoe ini melaporkan dua beban utama yang berkaitan dengan sewa, yaitu interest expense atau beban bunga sebesar 3.007,17 dan depreciation expense 19.178,7. Kemudian gambar ketiga itu ada pembayaran sewa tahun kedua sampai 1 Januari 2023. Ivanhoe kemudian melakukan pembayaran sewa kedua sebesar 20.711,11 dengan jurnal 1 Januari 2023 lease liability
pada cash sebesar 20.711,11. Kemudian pada gambar keempat ini, jika Ivanhoe membeli aset setelah masa sewa, pada akhir masa sewa 1 Januari 2027, Ivanhoe memutuskan membeli peralatan tersebut dengan harga 5.000. Maka jurnalnya equipment pada cash sebesar 5.000. Ini ada kasus di mana penyewaan itu ada residual value atau sisa nilai di akhir periodenya. Nah, di sini contohnya ada penyewa yaitu Erlir CH. Kemudian yang penyewanya itu Ivanhoe. Di sini diperkirakan garansi residual value itu akan ada di angka 5.000, yang mana nantinya itu ada dua metode, yaitu yang pertama dibayarkan dengan di awal sudah ada garantinya sebesar 2.000, dan juga yang nantinya juga ada transaksi yang tidak ada garansinya. Nah, kemudian Ivanhoe itu harus mencari nilai masa kini dari nilai sewa, yaitu dengan cara mencari nilai PVAD hingga sampai tidak dikali ke nilai present value-nya, present value. Present value pembayaran yaitu sebesar 20.000 euro itu nantinya akan dikali dengan nilai PVAD-nya yang sekitar 4,6, nilainya 4,6, yaitu bisa ditemukan nilainya yaitu 95.000 euro. Kemudian cari nilai residual value setelah 5 tahun dengan pembayaran 2.000. Jadi 2.000-nya itu dicari nilai masa kininya yaitu 1.600, sehingga dijumlah jadi nilainya 97.000. Nah, itu nilai dari nilai sewa. Nah, kemudian di jurnal pada tanggal 1 Januari 2022 yaitu right of use asset 97.000, kemudian liability leasingnya itu 97.000. Ini akun dari pihak penyewa, pihak yang menyewa, yaitu ada akun lease liability-nya karena dibayar langsung di awal tahun sebesar 20.711. Nah, kemudian di pihak yang menyewa itu juga akan membuat tabel amortisasi, yang mana ada pembayaran di sini sebesar setiap tahunnya dibayarkan 20.000 euro sekian, kemudian dengan bunga sebesar 4%, yang mana itu nantinya dihitung dari sisa utang leasingnya. Jadi setiap sisa leasing nanti dikali 4%, karena di awal pembayaran itu, di awal tahun pembayaran pertama itu di awal tahun, maka tidak ada interest liability-nya, jadi bakal dikurangi, terus face value, book value-nya dari lease liability-nya bakal berkurang sebesar 20.700, jadi sisa 76.000. Kemudian di tahun berikutnya akan dibayar lagi 20.700, kemudian ada bunganya yaitu 4%. Itu sudah include ke dalam pembayaran 20.700 ya. Ini 4% dari 76.800, jadi 3.072 euro. Nah, itu annual lease payment-nya itu bakal dikurangi dengan interest on liability
maka nanti hasilnya itu bakal jadi pengurang dari dari list liability-nya. Di sini ada perbedaan dari yang ada expected payment di awal dan juga yang tidak ada di expected payment di awal. Kan di awal jika ada itu dicari dulu expected dicari nilai masa kini dari residual value-nya yang 2000 tadi. Itu hasilnya jadi ditambahkan dengan right of use asset. Jadi nilai right of use assetnya sebesar 97.500 sekian. Jika tidak ada expect paymentnya, maka nilainya hanya 95.800. Kemudian di pembayaran pertama tidak jauh berbeda, yang ada expected payment dan juga tidak ada expected paymentnya, tidak ada perbedaan, yaitu lease liability dan juga cash, lease liability terhadap cash. Kemudian pada jurnal penyesuaian di sini dia pada expected payment nilainya akan lebih besar karena memiliki nilai book value atau nilai liability leasingnya itu lebih besar. Jadi jika dikali 4% atau bunganya itu bakal lebih besar interest expense. Kemudian entry to record depreciation of the ROU asset. Jadi nanti akan mendepresiasikan expense dan juga right of use asset. Jadi sisa dari pembayaran kan 20.000 sekian. Nah, yang 3.000 itu ada interest expense. Kemudian yang sisanya itu akan mengurangi dari right of use asset. Nah, jadi akan dimasukkan ke dalam akun depresiasi expense dan juga akan mengurangi right of use asset. Kemudian di second payment di awal tahun 2023 nggak ada berbeda juga, 20.700, tapi komponennya itu bakal berbeda, yang mana 17 di expected payment 17.638 itu sebagai pembayaran untuk depresiasi untuk mengurangi right of use asset. 3.702 itu sebagai interest expense, ya, sebagai interest liability, ya, bunganya. Kemudian di akhir pembayaran di 1 Januari 2027, karena di sini ada garansi residual value, maka perlu memberikan uang untuk lease liability sebesar 2.000. Jika tidak ada expected payment, maka tidak perlu mencatatkan apa-apa. Nah, tapi di sini ada kasus di mana Ivanhoe itu melaporkan terdapat kerugian sebesar 3.000 under the expected payment scenario Ivanhoe, karena sebesar 5.000 karena di awal jika di awal ada expected payment 2.000, maka 5.000-nya itu bakal dikurangi dari 2.000, jadi hanya sisa 3.000 aja. Kemudian kalau tidak ada expected payment skenario-nya, maka akan kerugian dihitung sebesar 5.000.
Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi lese contoh yang ketiga. Jadi dua contoh lese pertama ini menggambarkan sewa dengan nilai sisa terjamin. Untuk mengilustrasikan akuntansi lese dengan nilai sisa tak terjamin, asumsikan bahwa Hathaway Disposal atau Lessor dan Mark and Space PLC MNS ini sebagai penyewa menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2022. Perjanjian sewa tersebut menetapkan bahwa Hathaway akan memberikan hak pakai atas salah satu pemadat kardus standar untuk digunakan di salah satu toko MNS. Informasi yang relevan dengan perjanjian sewa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dan mewajibkan pembayaran sewa yang sama besarnya sebesar 17.620 euro di awal setiap tahun sewa berdasarkan anuitas jatuh tempo. Lalu pemadatan tersebut memiliki biaya dan nilai wajar pada awal semester sebesar 60.000 euro, perkiraan umur ekonomis 7 tahun, dan nilai sisa yang diharapkan sebesar 12.000 yang tidak dijamin. Lalu perjanjian sewa tidak memuat opsi perpanjangan dan pemadatan kembali ke Hathaway pada saat berakhirnya perjanjian sewa. Lalu tingkat implisit dari lessor tidak diketahui oleh MNS. Tingkat pinjaman tambahan MNS adalah 6%. Jadi berdasarkan perjanjian sewa ini, MNS ini memiliki hak pengguna alat pemadat tersebut selama 3 tahun dan akan mengembalikan aset tersebut kepada Hathaway di akhir masa sewa. Hathaway tetap memiliki hak kepemilikan atas alat pemadat tersebut. Nah, nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk MNS dalam situasi ini adalah 49.900 euro dari 17.620 dikali 2,88 ini menggunakan present value. Lalu ada catatan bahwa liabilitas sewa sebesar 49.924 ini tidak termasuk pembayaran apapun yang terkait dengan nilai sisa yang tidak dijamin. MNS membuat entry untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama. Nah, ini ada jurnal pada tanggal 1 Januari, yaitu right of use asset atau aset hak pakai senilai 49.924, lalu lease liability atau kewajiban sewa di debit senilai sama dengan aset hak pakai 49.924, lalu kewajiban sewa lease liability senilai 17.620 dan cash senilai 17.620. Jadi MNS ini menyiapkan jadwal amortisasi sewa gudang, menunjukkan beban bunga dan amortisasi terkait kewajiban sewa gudang usaha selama periode 3 tahun. Nah, lalu di sini ada ilustrasi untuk jadwal amortisasi sewa MNS. Jadi di sini keterangannya ada tanggal, lease payment, interest on liability, reduction of lease liability. Jadi pada tanggal 1 Januari 2022 tidak ada pencatatan pada lease payment, interest of liability, dan reduction of lease liability. Yang ada hanya lease liability senilai 49.924. Lalu kemudian pada selanjutnya, yang pertama kita mencatat lease liability-nya senilai 49.000. Lalu kita tulis sewa pembayaran pada tanggal 1 Januari 2022 senilai 17.620. Lalu pengurangan kewajiban sewa ini dari sama juga nominalnya dari sewa pembayaran. Jadi beban sewanya tinggal 32.000. Lalu pada tanggal 1 Januari 2023 juga sama nominalnya. Tapi di sini sudah ada bunganya, bunga 6%, 1.938 dari 17.000 dikali dengan 6%. Lalu pengurangan kewajiban sewa dari bunga dikurangi sewa, hasilnya di pengurangan kewajiban sewa ini senilai 15.681. Lalu dari 32.000 dikurangi dengan 15.000 sekian ini, ketemunya sewa beban pada tanggal 1 Januari 2023 senilai 16.000. Lalu pada tahun terakhir 2024 sewa pembayarannya juga sama, bunganya 997. Lalu pengurangan kewajiban sewa 16.000. Lalu sewa bebannya 0. Jadi di sini pengurangan kewajiban totalnya 49.920.
dan bunganya 2.935, lalu sewa pembayarannya senilai 52.000. Jadi pembayaran sewa sebagaimana disyaratkan dalam sewa. Lalu yang B, 6% dari saldo sebelumnya kecuali untuk 1 Januari 2022 karena ini adalah anuitas jatuh tempo, tidak ada waktu yang berlaku pada tanggal pembayaran pertama dan oleh karena itu tidak ada bunga yang timbul. Lalu yang C, A dikurangi dengan B, lalu yang D, saldo sebelumnya dikurangi dengan C. Nah, ini kan ada tab A, B, dan C, ada keterangan A, B, C, dan D. Lalu selanjutnya ada jurnal entry yang harus disiapkan oleh MNS sepanjang masa sewa untuk mencatat biaya sewa dan amortisasi kewajiban sewa dan penyusutan aset hak pakai seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini menggunakan jumlah yang disajikan dalam ilustrasi ini. MNS jadi recognize less expense, record depreciation. Ini ditulis interest expense di kredit senilai 1938. Ini beban bunga yang ada pada tabel tadi. Dan untuk debitnya less liability, lalu depreciation expense, beban depresiasi senilai 16.641. Lalu untuk debitnya rate of use asset dari 49.924 dibagi 3. Jadi nominalnya 16.641. Lalu jurnal untuk Januari tanggal 1, less liability di kredit 17.620 dan cash 17.620. Lalu pada tanggal 31 Desember 2023 ini interest expense ini ditulis di debit senilai 997 ada pada tabel amortisasi tadi, dan untuk akun-akunnya less liability untuk di kredit 997. Lalu depreciation expense ini taruh di debit 16.641 dan rate of use asset dari 49.924 dibagi dengan 3 ditaruh di debit. Lalu pada tanggal Januari mencatat less liability senilai 17.620 dari 997 ini yang bunga tadi ditambah dengan reduce of less liability senilai 16.622, ketemunya 17.620 dan kepada cash di kredit cashnya berkurang. Lalu pada tanggal Desember 31 ini dicatat beban depresiasi 16.641 dan right of use asset di sebelah kredit. Jadi ini adalah jurnal entry untuk less. Jadi mengikuti entry ini seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, liabilitas sewa dan aset hak guna memiliki saldo 0. MNS ini mengembalikan aset tersebut kepada Hathaway. Lalu selanjutnya ada sewa bernilai rendah dan jangka pendek. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan, IASB ini memberi pengecualian terhadap kewajiban kapitalisasi semua sewa guna usaha untuk yang pertama, sewa guna usaha atas aset dasar yang bernilai rendah, dan 2, sewa guna usaha jangka pendek dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Lalu di sini ada sewa bernilai rendah. Untuk sewa bernilai rendah ini aset dasar dengan nilai $5.000 atau kurang. Jadi daripada mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa, less dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa saat terjadinya. Jadi pemilihan ini itu dapat dilakukan berdasarkan sewa per sewa, dan jika dipilih less menilai nilai aset dasar berdasarkan nilai aset saat baru terlepas dari usia aset yang disewakan. Contoh aset bernilai rendah meliputi komputer, desktop, dan laptop, perabotan kantor berukuran kecil, telepon, dan peralatan bernilai rendah lainnya. Lalu ada sewa jangka panjang. Ini adalah pada saat itu tanggal mulai memiliki jangka waktu selama 12 bulan atau kurang. Jadi alih-alih mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa, less dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Jadi sewa dapat mencakup opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa atau mengakhiri sewa sebelum tanggal kadaluarsa sewa yang ditentukan dalam kontrak. Jadi ringkasan akuntansi lese ini sebagaimana ditunjukkan dalam 3 contoh sewa pembiayaan. Lese mengkapitalisasi semua sewa. Satu-satunya pengecualian terhadap persyaratan kapitalisasi ini adalah sewa yang berjangka waktu kurang dari setahun
dan sewa properti dengan nilai kurang dari $5.000. Jadi setelah sewa dicatat, Lese mengakui beban bunga dan liabilitas sewa selama masa sewa menggunakan metode bunga efektif dan mencatat beban penyusutan atas aset hak guna sumber utama variasi berkaitan dengan perlakuan nilai sisa. Lalu ada pedoman untuk nilai sisa seperti yang 3 contoh penyewaan. Ini yang pertama, jika besar kemungkinan nilai sisa yang diharapkan sama dengan atau lebih besar daripada nilai sisa yang dijamin, maka penyewa tidak boleh memasukkan nilai sisa yang dijamin dalam perhitungan kewajiban sewa. Lalu yang kedua, jika besar kemungkinan nilai sisa yang diharapkan lebih kecil daripada nilai sisa yang dijamin, maka nilai kini dari selisih antara nilai sisa yang diharapkan dengan nilai sisa yang dijamin harus dimasukkan dalam perhitungan kewajiban sewa. Lalu yang ketiga, penyewa tidak memasukkan nilai sisa yang dijamin dalam perhitungan kewajiban sewa.